Di tengah keramaian malam di sebuah kawasan hiburan malam Jakarta Selatan, suara musik menggelegar dari berbagai sudut, lampu-lampu neon berkelip menyinari jalanan. Di balik gemerlap itu, ada praktik kotor yang sudah lama berlangsung tanpa tersentuh hukum. Pemalakan oleh oknum polisi berseragam yang secara rutin menekan pemilik tempat hiburan dan pengunjung dengan alasan keamanan. Salah satu nama yang paling ditakuti adalah Bribka Dadan, sosok tinggi besar yang dikenal arogan dan tak segan menggunakan kekerasan. Ia muncul seperti biasa malam itu, memungut uang keamanan dari setiap meja VIP karaoke. Namun tanpa ia sadari, malam itu berbeda. Seorang wanita cantik yang tampak seperti tamu biasa duduk di sudut ruangan, mengamati setiap gerak-geriknya. Wanita itu bernama Rani, seorang intelijen muda dari Direktorat Kriminal Khusus. Ia telah ditugaskan selama 3 minggu menyamar sebagai pemandu lagu untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku pemerasan. Rani bukan sekadar cantik, tapi juga ahli bela diri, lulusan terbaik dari Akademi Polisi. Selama penyamaran, ia telah melihat langsung bagaimana Dadan mempermalukan karyawan, memeras pemilik usaha, dan bahkan melecehkan beberapa pemandu lagu. Meski hatinya bergolak marah, ia menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Dan malam itu, saat Dadan mulai memaksa seorang karyawan membayar 2 kali lipat dari biasanya sambil membentak-bentak, Rani tahu ini waktunya. Dengan langkah tenang namun tegas, Rani berjalan mendekat. "Pak, tolong jangan kasar. Dia hanya pekerja biasa," ucapnya lembut namun mantap. Dadan menoleh, tersenyum sinis melihat wanita cantik menghalangi jalannya. "Kamu siapa? LC baru ya? Jangan ikut campur kalau gak mau celaka," hardiknya. Tapi Rani tak gentar. Saat Dadan mencoba mendorongnya, dalam sekejap, Rani menghindar dan melayangkan tendangan memutar ke arah perutnya. Tubuh besar Dadan terpental, menghantam sofa dan jatuh tergolek di lantai, tak berdaya. Semua orang di ruangan itu tercengang. Musik berhenti, suasana hening seketika. Rani mengeluarkan lencana dari balik bajunya. "Saya Bribtu Rani, dari Intel Krimsus. Anda ditangkap atas dugaan pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan intimidasi." Para petugas yang sudah berjaga di luar ruangan pun langsung masuk dan mengamankan Dadan yang masih meringis kesakitan. Salah satu pengunjung sempat merekam momen saat Dadan tumbang dan video itu langsung viral di media sosial dengan judul, "Detik-detik oknum polisi tukang palak tumbang kena tendangan Intel cantik yang menyamar." Dalam waktu singkat, video itu menyebar luas dan menuai pujian publik atas keberanian Rani. Keesokan harinya, pemberitaan di media massa pun ramai membahas penangkapan tersebut. Masyarakat yang selama ini resah karena pemerasan di tempat hiburan akhirnya merasa lega. Banyak pemilik usaha hiburan yang menghubungi pihak kepolisian untuk memberikan kesaksian tambahan. Kapolres Jakarta Selatan memberikan konferensi pers resmi, menyatakan bahwa Dadan telah ditahan dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ia juga memuji keberanian Bribtu Rani sebagai contoh polisi teladan yang profesional dan tidak takut menghadapi rekan sendiri yang menyalahgunakan jabatan. Rani, meski mendapat banyak pujian, tetap rendah hati. Dalam wawancara singkatnya dengan media, ia mengatakan bahwa tugasnya belum selesai. Masih banyak oknum yang harus dibersihkan. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum," ucapnya. Sejak itu, Rani menjadi simbol baru polisi muda yang bersih dan berani. Banyak institusi dan LSM mengundangnya sebagai pembicara untuk berbagi kisah dan strategi penegakan hukum tanpa kompromi. Namun yang paling penting dari semua itu, malam yang tampak seperti malam biasa di sebuah tempat karaoke justru menjadi titik balik besar dalam perang melawan korupsi kecil yang merajalela di lapangan. Rani telah membuktikan bahwa keberanian dan integritas bisa menghancurkan keangkuhan kekuasaan. Dan dari balik penyamaran, lahirlah harapan baru untuk hukum yang benar-benar berpihak pada rakyat.